Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ambiyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil alim. Kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita meramal yang lahir di Sabtu Pahing. Jadi Sabtu Pahing itu, Sabtu itu 9, Pahing itu 9, jadi 18. Jadi hitungan yang paling terbesar adalah weton kembar. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita ingin meramal orang-orang yang hebat. Yaitu orang yang hebat lahirnya di Sabtu Pahing, Kamis Legi, Minggu Wage. Di orang-orang hebat. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi Sabtu Pahing ini lakunya api, besar kemauannya, lekas marah. Jadi kadang kalau marahnya kelewatan ini si Sabtu Pahing ini. Dia marah, kadang kala ribut karena asmara, tapi dia pandai mengurus rumah tangga, suka dipuji, awas suka mengucapkan tapi tidak berpikir perasaan orang lain. Jadi doa yang dikabulkan adalah doa yang terjolimi. Jadi kalau saudara ini menyakitin orang lain ini mengadu kepada Allah, maka menjadi cantulamu ataupun menjadi kesialanmu si Sabtu Pahing. Jadi Sabtu Pahing kalau ngomong ya sedikit kecilnya dengan kenalnya si Setiabudi Channel ataupun si Kliwon ini dirubah sikapnya yang awalnya suka ceplas-ceplos tadi, supaya tidak menimbulkan cantula ataupun menimbulkan orang lain tersinggung. Jadi bersama turunnya hujan Setiabudi, bersama turunnya hujan si Sabtu Pahing, si Kamis Legi ataupun si Minggu Wage, kalian orang-orang hebat yang terlahir ke dunia ini. Hari tuanya kamu bisa menjadi kaya di Sabtu Pahing, tapi suka tertipu. Jadi suka tertipu, barang yang hilang susah kembali. Jadi si Sabtu Pahing, jadi barang yang sudah hilang ini susah mau kembali. Selalu mempunyai rezeki karena wetonnya besar. Dia pemberani, punya sifat satrio wibawa, selalu menemukan keenaan. Kala ingin dia itu berantem berkelahi, saudaraku. Karena si Sabtu Pahing ini jiwanya pemberani. Ada sifat punjulnya berlebih dan suka nggak mau kalah sama yang lain. Karena dia punya sifat punjul. Jadi semua harus kalau bisa kalah sama dia. Karena wetonnya tinggi. Kami dalam arti kalau beli cincin ya saudaraku ya, itu si Sabtu Pahing ini warna hijau ya. Jadi warna hijau cincinnya. Jadi kadang-kala ini si Sabtu Pahing ini kalau dengan istrinya suka mukul ya. Jadi dikurangi sikap mukulnya, kasihan lah. Jadi wanita ini adalah yang diambil dari tulang rusukmu, dijadikan manusia dulu di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu dulu di surga sendiri. Dia melihat burung kok berpasang-pasangan, kok saya sendiri. Dia tanya, binatang kok berpasangan kok saya sendiri. Bertanyalah dia kepada Jibril, ya Jibril, kenapa saya diciptakan sendiri? Sepi dong, sepihan seperti itu seolah-olah kan. Jadi si Kliwon aja ditemenin sama si Gagak Limang, ditemenin juga sama si Kliwon. Jadi pada hari ini sengaja kami menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, supaya kita ini apa ya, menyayangi yang ada di bumi. Yang ada di bumi untuk supaya kita disayangi yang ada di langit. Jadi seperti si Gagak Limang ini, kalau kita mau, kita buatkan satenya di pohon-pohon yang rindang, pohon besar, ditukar dengan uang. Kalau memang kita mau atau diwirid, ya ada Puya Mayiti sebanyak-banyaknya, maka akan keluar genderuwo itu kita tukar. Kamu mau berapa juta? Jadi orang-orang itu yang kalau mau mencari uang daripada uang goib itu sulit. Itu kalau mencari uang tukar dengan sate gagak. Berapa kamu mau bayar? Bakar di bawah pohon yang besar. Biasanya genderuwo itu paling suka di pohon yang besar, saudaraku. Jadi kita wirid ya ada Puya Mayiti sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di depan kita ada air di gelas supaya untuk cuci muka kita nantinya, supaya barang itu tidak nampak lagi. Kalau tidak dicuci itu nampak di mana-mana, banyak kita lihat. Jadi kita tukar sate gagak itu seperti ini, si Gagak Limang ini.
Kalau si ini saudaraku, si hitam ini, si kucing ini kesukaan Rasulullah. Kesukaan Rasulullah adalah kucing, tapi ini hitam saudaraku. Tapi dia ada putih di sebelah kiri. Nah, dia nggak hitam mulus. Nah, sebelah kiri. Itu kalau ada kucing seperti ini saudaraku, itu dipelihara. Kalau dia mulus hitam semua, jangan, akan membuat kematian di tengah-tengah keluargamu. Akan tidak membuat ketentraman. Kalau ini ada sebelah kirinya warna putih. Jadi harus tuh ada ini ohnya. Ini sebelah kiri. Nah, ini sih saudara. Ini kucing ini beda. Dia akan melindungi kita sewaktu kita tidur. Ada ular. Karena ular yang masuk rumah itu kadangkala setan, dia menyerupai ular yang masuk ke dalam rumah, apalagi ular weling, berarti kita ada janji yang tidak ditepati. Dia datang. Nah, si kliwon ini, dia akan ini sebelum ganggu kita, dia sudah marah, sering seperti itu. Karena di tempat kita ini Padepokan Sumur Sinobo. Jadi tempat-tempat yang memang kita punya tanah seperti ini, saudaraku. Ini tanah-tanah seperti ini tanah orang yang kena petir. Nah, sambar petir, kita ambil tanahnya. Nanti ada yang perlu, Pak. Di sana itu usahanya lancar, Pak, orang itu, Pak. Dibuat nggak lancar, Pak, gimana? Tabur sama tanah yang orang kesambar petir, saudaraku. Jadi tanah orang yang kesambar petir, yang meninggal sambar petir itu ditaburin ke tempat usahanya. Nanti pergi orang itu dari situ. Atau yang beli nggak ada, takut ada auranya yang jelek, begitu. Jadi kalau tanah juga bisa, tanah orang yang bunuh diri. Tapi yang bagus adalah tanah merahnya yang di atas itu kita ambil untuk mengganggu usaha orang lain, supaya kita yang usaha di situ bisa, saudaraku. Nah, kalau telur soang itu untuk ini, sebelum kita buat pondasi rumah, buat perusahaan segala macam, kita timbun di 4 penjuru, selatan, utara, barat, dan timur. Itu pakai telur soang. Setelah itu baru pondasi. Itu untuk menghilangkan yang bukan bekas makam, ataupun supaya di situ tidak ada wingitnya ataupun tidak ada hantunya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi saya berharap kepada saudara-saudaraku, semua makhluk yang ada di bumi ini ada maksud dan tujuannya. Supaya apa? Supaya ada manfaatnya untuk manusia. Kuman saja yang kita anggap tidak bermanfaat, Allah ciptakan untuk pembusukan. Kalau tidak ada kuman, bagaimana saudaraku? Tidak busuk mayat kita ataupun sampah-sampah di pasar menumpuk, akhirnya menjadi penyakit. Jadi saya sampaikan di hari ini, orang-orang yang bakal sukses atau orang yang punya kodam. Jadi si Sabtu Pahing dengan si Kamis Legi dengan Minggu Wage. Jadi telur soang itu bagus, saudaraku. Tempat-tempat yang angker itu nggak ada lagi nantinya. Di tengah malam kita masangnya, sebelum pondasi itu dibuat, timbun dulu telur soang. Karena soang ini ditakuti oleh kuntilanak. Suaranya itu bikin takut kuntilanak dan genderuwo. Gitu, takut. Akhirnya apa? Aman tempat kita. Nggak ada makhluk-makhluk yang macam-macam yang tidak kelihatan oleh mata itu takut. Karena genderuwo ini mengganggu rumah tangga kita. Kadang-kala kita pergi di kamar kita itu baunya beda, baunya berbeda, udah nggak enak lagi. Karena apa? Di situ si genderuwo tadi berzina. Karena mereka tidak bisa mati sebelum akhir zaman. Maka siapkan sapu lidi yang terbuat dari aren, diusir, ataupun sapu lidi dari pohon kelapa lah, nggak apa-apa. Tapi yang paling bagus dari aren. Nanti dia ketakutan dan pergi, nggak mau lagi. Setelah itu baru kita tempatin tidurnya kita. Tapi gimana, Pak, kalau toyol, Pak? Toyol mudah, saudaraku. Toyol itu saudara melihara yuyu atau akuarium, atau kalau bagus lagi kita tuh kura, bukan kura-kura ninja, saudara, kura yang kecil itu. Kura kecil itu bisa mengusir makhluk halus juga. Jadi di depan kamar kita yang tempat uang itu taruh ikan-ikan, nggak apa-apa, ikan koki, ikan ini nggak apa-apa. Nanti tuyul itu lupa ngambil duitnya. Lupa, dia ngikutin, lucu, ketawa sendiri begitu, saudaraku. Nah, kalau nggak di laci itu dikasih kacang hijau. Kacang hijau banyaklah segenggam. Nanti dia ngitungin aja. Dia ngitungnya nggak bisa banyak. Balik lagi, hitung lagi. Nggak bisa sampai ratusan, nggak bisa. Paling 10, sudah itu udah balik lagi. Hitung lagi sambil ketawa-tawa. Jadi lupa nyari duitnya.
Jadi gitu saudaraku. Ini yang ibu-ibu bapak-bapak ini yang sering kehilangan duit. Waduh Pak, duitnya nanti udah nuduh sana nuduh sini. Gak taunya si Toyol pala gondol itu punya duit. Si Toyol itu ngambil duit itu pasti ratusan saudaraku, karena diajarin si yang punya itu ambil duit yang warnanya gini ya. Nah, jadi duit-duit kecil-kecil itu jarang kadang kala hilang, karena dia targetnya yaitu yang ditunjukkan. Nah di dalam laci kita ada silet misalnya, atau ada kaca, dia nanti ngaca aja, ataupun kasih bawang. Tapi yang paling seru saudaraku, kasih kacang hijau supaya nggak hilang duit Anda. Tapi di bank itu Pak, kok nggak hilang duitnya Pak? Ya kalau hilang apa yang ngomong sama sampean. Sudah itu di bank itu duitnya rata. Jadi kalau kepala-kepala semua, kalau arahnya ke sana-sana semua. Jadi duit itu jangan arahnya berbeda-beda ya saudaraku ya. Diarahkan yang arahnya rata, tulisannya ngadep sini, angkanya duit itu ngadep sini semua. Udah dulu kaliin karet. Nah, itu insya Allah juga meredam supaya duit tidak diambil toyol. Kalau tidak ya itu tadi, kasih kacang hijau di laci duit itu. Nanti dia ngitung terus kacang hijau itu sampai lupa dia mau ngambil duitnya. Nah, atau binatang cuyu, ataupun ikan agak apa-apa, ikan juga bisa. Tapi yang paling paten yaitu yuyu, dia ketawa sendiri lucu. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi makhluk di bumi ini banyak. Mau ketemu goib silakan, pakai kapas orang mati dibakar, diusapkan di mata kita, nanti akan kelihatan banyak di tempat pemandian mayat itu yang untuk mandiin jenazah itu. Sudah ada yang ketawa, ada yang sedih, ada yang melamun karena dia dapat teman baru. Nah, atau di wirid ya ada Buya Mayiti, jangan lupa pakai ayat kursi. Yang paling penting ya saudara ya, ayat kursi dengan puluh geni. Kalau bisa itu sudahlah, tapi jangan main-main, bisa bikin gila ataupun bikin mati. Orangnya ngapa kamu panggil-panggil saya, nggak bisa ngomong. Kalau ngomong itu mah sinetron, di TV itu asal buat-buat saja, nggak bisa. Orang makhluk halus itu jarang mau ngomong, dan saya belum pernah. Saya sering kali berhadapan dengan seorang orang ya kayak gendruwo pernah, kuntilanak pocong pernah. Jadi kita tepuk kawan kita, awalnya nggak lihat juga, gara-gara kita tepuk. Awalnya kita lihat sendiri. Jadi intinya setan makhluk halus itu ada di muka bumi ini. Jadi saya sampaikan orang-orang sukses ini harus punya dasar dulu dari bawah. Jadi kalau beli tanah itu, waduh Pak, nggak duit dok sewang Pak, angin Pak, papat mana ya katanya. Bukan ngomong jorok ya saudara ya, misingin aja. Jadi malam jam 1 itu, tempat lubang pondasi itu misingin sama kita. Nah, selamat. Kalau tempatnya yang bekas kuburan atau tempat yang angker, kita udah kado beli, misingin timbun pondasi, sudah. Kalau nggak ada telur soang, selamat, udahin tengah-tengahnya, cau. Atau setelah itu baca kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu berhadapan sama saya Imo di Kromo si Kliwon dari Setiabudi Channel. Takut. Edan sing duwe suruh menggolo. Jadi kita manusia ini punya akal pikiran. Jadi barang-barang yang ada di lingkungan kita ini bisa bermanfaat untuk nakutin. Tapi Pak, saya mau tahu nggak itu setan itu gimana Pak? Mau tahu? Sama, saya juga mau tahu. Tapi kalau siang begini nggak keluar, saudaraku. Jadi intinya berkaca di malam hari, nyisir di malam hari. Nanti di gambar itu bukan kita, muka kita kok beda. Ataupun di belakang itu ya tengah-tengah. Itu saudaraku. Jadi kalau menemu kucing seperti ini, saudaraku ya, dilihat. Nah, di bawahnya itu ada putih tapi sebelah kiri. Nah, itu namanya kucing yang bisa katuragan, yang bisa membantu kita supaya makhluk halus nggak mau. Ini Pak, saya punya kucing hitam mulus. Jangan, kalau nggak ada titik-titik putihnya jangan dipelihara. Nanti ada keluargamu yang meninggal, rumah tanggamu nggak tentram juga, saudaraku. Jadi makhluk ini diciptakan punya tanggung jawab masing-masing. Ini si anjing ini binatang yang paling setia. Anjing suruh jaga, tidurnya aja siap. Jadi tapi kan kita orang muslim Pak, iya, jangan melihara itu. Melihara apa Pak? Soang. Ada maling bunyi Pak, bunyi. Ya kalau sebenarnya kalau tidak dipegang anjing pun nggak apa-apa. Yang berbahaya kan air liurnya. Itu dicuci pakai pasir 7 kali. Tapi kalau bulunya dicuci sekali, 2, 3 kali, sudah nggak apa-apa. Yang penting air liurnya jangan kena kita. Nah itu bagi orang. Tapi banyak Pak Haji di Jambi sekarang, saudaraku. Ini kita kok larinya bicara tentang makhluk halus ya saudaraku. Nanti ditinggalkan konten ini. Ya Allah, kita bicara orang yang bakal sukses di akhir tahun ini sampai di 2023 pertengahan. Jadi si Kamis Legi, lakunya bintang, kadang-kala sering sial, keras hatinya,
banyak berangan-angan, banyak cita-cita, pandai bergaul, banyak kawan, suka dipuji, ikut campur urusan orang lain, punya gagasan berdagang, punya kehidupan menyenangkan, berbudi luhur, awas kue gampang ketipu, sering bingung, aduh bingung aku yo, apa yo usaha iki salah, aduh gitu. Itu berarti ada yang nggak beres di otak kita, di pikiran kita. Nanti kita bahas lagi. Sering bingung. Jadi ini gimana Pak? Ya sudah, kalau sering bingung itu saudara kau punya keyakinan. Punya keyakinan kan? Ya, bingung. Minum air yang banyak dulu. Biar nggak dehidrasi. Minum air banyak masih bingung. Ayo kita bersedekah. Bersedekah apa Pak? Nah, sedekahnya ayam, pitik, atau penjajanan pasar. Karena kalau tidak seperti itu, kamu ini sering diganggu kodamu. Jadi kodamu itu sering mengganggu dan bertengkar, tidak menghormati pasangan. Itu bawaanmu. Kamu tidak mau menghargai pasanganmu. Dengan saudaramu kamu nggak rukun, suka marah, tapi senang dipuji. Ya memang gitu, senang dipuji hawanya. Senang dipuji. Kenapa? Setan itu yang, kalau setan kuntilanak pocong, saudaraku, yang di pohon-pohon itu mudah kita mengusirnya. Tapi kalau setan yang ikut di badan kita, aliran darah kita, sampai nyelempit, ketek-ketek, subhanallah, di rukiah susah. Sampai nyumpet, mohon maaf, bukan saru si Kliwon ini. Bukan bicara saru. Silakan buktikan. Kalau di rukiah dia nyumput, mohon maaf, di kelamin kita. Gimana nyumput-nyumput itu? Maka, ya itu tadi saudaraku, kita usir itu dengan kita bersedekah dan memohon kepada Allah. Kita mengucapkan kalimat-kalimat ayat suci Al-Quran, kita yasinan, kita undang, kita doakan doa selamat dan doa tolak bala, insya Allah. Nah, itu bisa pergi dari tubuh kita. Jadi tidak perlu ruqyah dengan orang, dengan diri kita sendiri pun bisa. Jadi ini dia itu bahaya ini, si Kamis Legi ini kalau kita bantu. Dia bisa miskin. Jadi dia bisa miskin kalau tidak dibantu dengan cara-cara setia budi ini. Sedekahlah pada saat kamu tuh sedekah, bukan hanya saat senang saja, saudaraku. Orang yang benar itu orang yang baik, yang mulia itu orang yang benar tapi minta maaf, bukan berarti yang salah. Jadi orang sedekah itu yang baik itu tatkala dia susah, ya Allah, saya ini cuman punya ini tapi nggak apa-apa lah, saya sedekahkan untuk anak yatim piatu, maka diusap akan dipenuhi kebutuhanmu. Jadi anak yatim piatu tuh dielus gini, ini meong, ini baratnya loh, ini dilus begini, ya nah, bapak nggak bisa ngasih banyak, ya, adanya cuma segini, nanti kalau ada rezeki lagi bapak tambah ya nak ya, amin ya Allah. Itu ila hadrati ila arwahi, bapaknya siapa, Al-Fatihah itu, terus dikasih, diusap, jangan cuma dikasih-kasih aja. Apa maksudnya? Kalau dikasih-kasih aja itu namanya uang jajan, bukan sedekahmu. Maka nanti Allah ganti 700 kali lipat, saudaraku. Nah ini yang lahir di Kamis Legi, tidak senang diungguli, tapi dia pemaaf, tapi dia malas. Sebenarnya dia banyak akal, sakitnya kadang-kala di perut, kadang-kala cemburuan. Itu loh Kamis Legi, wetonnya 13. Itu si Kamis Legi, mohon maaf ya. Jadi saya banyak ngomong, nanti banyak salah lagi ya. Tapi gimana kalau nggak ngomong Pak? Saya mau menyampaikan. Jadi si Minggu Wage, Minggu Wage ini jumlahnya 9. Punya sifat lintang luku, gampang kagetan pada saat ini. Suka bekerja, pandai menyimpan rahasia, murah hati, suka menyimpan rahasia yang penting. Awas, kadangkala kamu salah bergaul. Loh, kok iso toh Pak? Ya iya, karena kamu salah bergaul, dibisikin di dirimu sendiri itu. Enak tulan rono, tulan ini. Kawannya judi, ikut judi. Kawannya apa? Mabuk, ikut mabuk, tidur sini. Dah, apa mau fokus sini, Liwon. Diam dulu kamu di sini ya. Jadi intinya si Minggu Wage adalah lintang luku, gampang kagetan, suka bekerja, pandai menyimpan rahasia, murah hati. Tapi awas kalau bergaul ya, lakunya angin. Kadang-kala dia nggak seneng ngomong, suka merantau, pengen rono, pengen rene, seneng dilem. Jadi si Minggu Wage ini nggak percaya hal-hal mistis. Kalau pasang sajen nggak mandi, suka memerintah orang tua, wong tua diperintah-perintah kadangkala. Tapi nggak apa-apa Pak, kan ada bahasa tolongnya. Oh iya ya. Jadi Pak, nyuwun tulung ya Pak, pendetaken barang niku nggih. Oh iya, wis apa? Aku Minggu Wage, nggak apa-apa. Ada bahasa tolong. Jangan tulung jumuk kae. Ataupun jumuk kae.
Jadi diperhalus ya bahasanya, tujuannya sama. Nah, banyak sebenarnya kemauannya besar. Masa bahagianya nanti umur 48 tahun sebenarnya orang ini harusnya sudah kaya, asalkan tidak malas atau malu. Jadi syaratnya sih Minggu Wage ini ojo malesan yo, ojo isinan. Jadi nggak boleh malu, yang penting halal. Jualan itu nggak mungkin langsung besar, jadi langkah-langkah kecil. Kalau dapat uang pertama pagi itu jangan untuk susuk, dikebut-kebut nih dagangan nih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu. Gak sadar 99 kali, maka daganganmu bertambah laris dan mukamu juga tambah ganteng utawa ayu. Tuh yang Minggu Wage. Jadi sebenarnya si Minggu Wage ini kalau dia wanita, ini si Minggu Wage ini mbak, sampai lek wong itu hati karo lanang berbakti pada suaminya. Maunya yang halal-halal, yang dicintainya. Dia dicintai sama pejabatnya. Jadi pejabat, kalau Pak Lurah, kalau Pak RT ini, Pak RK ini, mungkin DPR ya begitu si Minggu Wage ini. Lain di anak, lera KB oke anaknya. Kalau wanita susah diguna-guna dan disantet. Tuh, Minggu Wage gak cerdas Pak disantet. Ini Mbak Santet, kirimin lahiranmu tak santetin. Nggak boleh, santet itu bisa digunakan untuk kebaikan saudaraku. Aduh Pak, anakku loro ginjal Pak. Piye Pak, harus operasi aku mati Pak. Ya sudah, kita pindahin ginjalnya. Pindahin ginjalnya. Dilebokin nang wis meneng pokoknya yang ngerti neneng. Yang kecelakaan kan kono. Pakai goib, pindahkan. Nah, begitu. Bisa. Jadi guna-guna santet ini kalau orangnya pintar bisa bermanfaat, nggak usah operasi. Diambil matanya yang jatuh, dimasukkan ke mata orang yang buta yang mau operasi supaya nggak apa-apa, daripada dia mati nggak kepake, namanya dia sedekah dengan organ tubuhnya. Jadi si ini Minggu Wage kadangkala dia orangnya baik, memiliki rasa kasih sayang, ada saudaranya yang benci. Jadi anak dulure sing benci karo kowe. Penyakitnya nunggas. Kalau pakai cincin warna putih. Iya, cincinnya warna putih. Kalau mau pakai cincin nggak mau juga ya nggak apa-apa. Yang jelas orang ini harus menjadi sukses. Ini bagaimana? Menjadi sukses itu bagaimana? Ya pertama-tama jangan malu. Kedua jangan males. Untuk yang Minggu Wage. Untuk Kamis Legi awas, sudah punya sedikit ketipu, hati-hati. Orang mau pinjam segala macam harus perjanjiannya yang kuat. Jadi orangnya agak ngalem ini si Kamis Legi nih. Orangnya ngalem, gak senang diungguli, tapi dia pemalas dan pemaaf, banyak akal, penyakitnya nang weteng, cemburuan. Jadi kok oke Pak konten itu doang kok didelok ora ya? Tonton nggak ya saudaraku ya, Setia Budi Channel ya? Tonton lah ya. Jadi ditonton, saya menyampaikan. Jadi bila saudara-saudaraku yang lahirnya 18 tadi Sabtu Pahing ataupun si Kamis Legi juga Minggu Wage, kalau mencari rezeki itu kadang-kala Pak wiridnya apa? Di komen ada Pak wiridnya si Sabtu Pahing apa? Nah wiridnya kita ajarin berbeda-beda. Jadi si semua ya yang menonton konten ini, siapapun yang menonton konten ini, baik dia lahir Jumat Kliwon, Selasa Kliwon ataupun pon segala macam, wiridnya ya hari Senin ya Hayu ya Qayyum 500 kali, ya Rahman ya Rahim. Jangan makan binatang yang bernyawa yang terbang-terbang ya. Jadi dikurangin makan binatang yang terbang-terbang, itu jelek sekali cantulannya untuk orang-orang yang mau wirid ataupun orang-orang yang hidup di dunia ini. Kurangin makan makanan yang terbang-terbang. Biarpun burung merpati apa jangan dimakan. Itu cantulannya begitu besarnya, untuk susah kadang-kala kita terbelenggu. Anakku loro ora tambani ramari-mari iki penyakitnya kondi. Jadi dilihat anaknya sakitnya hari apa? Hari Senin. Lahirnya hari apa? Senin. Ya sudah, berarti dia punya nazar tapi tidak disampaikan ataupun tidak dipenuhi. Potong binatang di atas kepala anak itu. Mau kambing, mau ayam, dengan doa selamat dan doa tolak bala. Di atasnya, di darahnya biar ke badan-badannya, dibuang sialnya. Tuh, kalau dia sakitnya hari Senin, lahirnya di hari Senin, berarti dia kena nazar yang tidak dipenuhi. Ataupun orang tuanya punya nazar tapi tidak disampaikan. Aduh Pak, om aku kemasukan laweling. Bisa juga. Itu ada nazar yang tidak dilaksanakan, itu ada teguran. Karena si makhluk halus ini bisa menyerupai binatang. Itu kita nggak bisa Pak jadi binatang. Banyak manusia tapi otaknya binatang. Loh, kok bisa Pak? Bapak kejem lo ngomongnya. Enggak, itu hanya cerita saja. Tapi di tempat kita nggak ada ya saudaraku ya.
Amin. Kita orang baik semua ya. Jadi kembali lagi, bila hari Senin membaca ya Rahman ya Rahim 500 kali. Hari Selasa ya Malikul ya Kudus. Hari Rabu ya Kasiru ya Muntaha 700 kali. Ya Malikul ya Kudus tadi. Di hari Selasa 300 kali. Hari Kamis ini wiridnya ya Aliyu ya Azimu 800 kali. Terus hari Jumat ya Kapiyah Muni 600 kali. Terus hari Sabtu Hari Sabtu itu penyempurnaannya semua yang ada di makhluk yang ada di bumi ini disempurnakan dengan Allah. Itu di hari Sabtu. Jadi wiridnya ya Fatahu ya Rozaku. Jadi Allah saja menciptakan itu berbeda harinya. Jadi manusia ya tiap hari ya berbeda watak dan pikirannya. Jadi hebatnya di situ orang Jawa ada kliwon, ada pon, ada ini. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau saudaraku berkenan dengan Setia Budi Channel, apabila ramalan ini tidak berkenan kok terlalu menyinggung, ya dimaafkan ya. Kirim aja nama tanggal lahirnya dan bulanmu. Nanti akan tahu apa yang harus disedekahkan. Nggak harus pakai hari. Karena si Kliwon ini meramal menggunakan elemen langit, lintang luku, lintang kemukus, lintang panjar sore. Juga menggunakan elemen bumi, menggunakan kompas. Manusianya menggunakan hari. Dan kami menggunakan tanggal pun insya Allah kami bisa meramal sifat dan watak Anda, dan kadangkala kita tahu apa pekerjaanmu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan untuk si Sabtu Pahing, Kamis Legi, dan Minggu Wage. Kamu orang-orang hebat yang diiringi dengan kodam-kodammu yang memang ada. Kodam itu ada, setiap manusia itu punya pendamping. Jadi ini salah satunya adalah kodamnya Nyai Loro Kidul. Jadi Loro Kidul itu suka warna hijau. Rasulullah suka warna hijau. Warna hijau itu sejuk. Jadi di rumah kita cat warna hijau itu adalah rezeki, memancarkan rezeki. Di depan rumah dikasih akuarium sebelah kanan pintu, itu auranya nanti menjadi positif. Jadi orang marah-marah lihat akuarium jadi nggak marah, kamu jadi nggak dimarahin. Dikasih air mancur, jadi biar rumahmu makin keren, tapi bagus untuk manfaatnya. Air diciptakan itu untuk pendingin, mendinginkan manusia. Ada di dalam tubuh kita tuh banyak kandungan airnya. Jadi itu sajalah. Nanti malah ditinggalkan konten udah 27 menit ya saudaraku. Subhanallah ya Allah. Kami doakan si Sabtu Pahing dengan si Kamis Legi dengan Minggu Wage, kamu orang hebat yang kodamnya selalu mengiringi langkahmu. Jadi jangan lupa wiridnya. Ya, jangan lupa wiridnya yang tadi saya sebutkan. Dan jangan lupa apa yang saya sampaikan. Yang baik-baik digunakan, yang jelek-jelek dibuang. Ngomong aku wow saru, amit. Saya ngomongnya saru-saru tadi ya. Ada yang misingin sebelum dipondasi ya. Gimana genderuwonya kalau nggak digituin. Tadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Sama si Kliwon Setia Budi Channel, kita berdoa memohon kepada Allah. Kita berduduk yang bagus. Karena doa itu kalau yang bisa merubah nasib dan takdirmu. Berdoa. Agama mengajarkan kita berdoa. Agama mengajarkan sopan santun dengan orang lain. Agama mengajarkan kita supaya menjadi orang yang hebat. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Semoga weton yang saya sebutkan tadi ya Allah menjadi orang yang hebat ya Allah. Menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang bisa dipercaya dan amanah ya Allah. Berikanlah mereka rezeki ya Allah, supaya mereka bisa bersedekah dengan anak-anak yatim piatu ya Allah. Supaya mereka bisa bersedekah dengan tempat mulia ya Allah, masjid dan musola ya Allah. Muliakanlah tempat ibadahmu, muliakanlah ibumu, dan muliakanlah anak yatim piatu. Pada saudara-saudaraku, apabila engkau sudah kaya, maka penuhilah apa yang kami ucapkan ini. Ya Allah, semoga kami ingin mendoakan si yang subscribe ya Allah, supaya konten ini bisa bermanfaat untuk wal dunia juga wal akhiratnya ya Allah. Semoga yang like ya Allah, semoga yang komen ya Allah, apapun bentuknya mereka adalah penonton kami. Dan kami ingin berbuat yang terbaik ya Allah. Kami ingin menjadi pahlawan mereka ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Dan semoga ya Allah, bahasa semut saja engkau tahu ya Allah, apalagi bahasa kami ya Allah. Yang semoga engkau semogakan ya Allah. Yang rezeki dari langit ya Allah engkau jatuhkan ke bumi ya Allah. Yang ada di dasar laut ya Allah engkau naikkan ya Allah. Berikanlah kepada orang-orang yang memang membutuhkannya ya Allah. Dengan doa-doa mereka ya Allah, bukti bahwa mereka iman kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa fiyatan fil jasad, wa fiyatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tobatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakratul maut, wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qula'a wal bala'a wal pasha'a wal munkara wa syuyupal muqtalifata wa syada'ida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hada hoso wa min buldanil muslimin
Amin. Amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah. Tabarakallah ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin solehah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, joyo-joyo wijayanti, lebur dining pangastuti, joyo hadi diningrat, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Channel.